Oke, jumpa lagi dengan saya Bang Rossi, channel yang bahas seputar otomotif dan seputar roda 2. Honda NSR 500, Yamaha YZR 500, Suzuki RGV 500 adalah jajaran motor-motor balap legendaris yang pernah digunakan di ajang balap Grand Prix era GP 500 2 tak. Untuk generasi yang lahir di era 90-an seperti saya, melihat keseruan persaingan GP 500 2 tak ini saja belum pernah saya alami. Apalagi mengenal motor balap yang digunakan di era tersebut. Masalah efisiensi bahan bakar, emisi gas buang, dan banyak masalah lainnya membuat 2 tak berangsur-angsur mulai ditinggalkan oleh produsen sepeda motor. Terkecuali motor trail special engine yang masih setia memakai dan juga mengembangkan mesin ini untuk kebutuhan off-road. Meskipun kenyataannya mesin 2 tak semakin tersingkirkan, di luar sana masih banyak insinyur engineering yang terus mengeksplor dan juga mengembangkan mesin 2 tak ini dengan berbagai penerapan teknologi canggih layaknya mesin motor modern saat ini. Misalnya ada pabrikan dari KTM yang mengembangkan KTM tipe 250 XCW dan juga 300 XCW trail 2 tak yang sudah dibekali injeksi. Lalu ada juga Vince Motor, pabrikan asal Italia, yang mengembangkan Vince 2G Quanta Sports 2 tak 250cc yang sudah dibekali dengan teknologi injeksi. Namun kita tidak akan membahas motor-motor tersebut, melainkan di video kita kali ini kita akan membahas motor-motor replika GP 500 2 tak yang sempat dibangkitkan kembali dengan teknologi terkini dan juga diproduksi secara massal dalam jumlah terbatas. Nah, buat two-stroke entusias, simak terus video kita kali ini karena ada 2 pabrikan yang tercatat pernah memproduksi motor replika GP 500 2 tak ini. Penasaran motor apa sajakah itu? Oke, langsung saja kita bahas di sini. Yang pertama ada Ronak 500. Terinspirasi dari tunggangan Valentino Rossi saat masih berlaga di era GP 500 2 tak, yaitu Honda NSR 500. NSR 500 ini merupakan motor balap legendaris yang cukup mendominasi GP 500 di era 90-an. Ditunggangi oleh pembalap-pembalap legendaris pemegang titel juara dunia GP 500 seperti Mike Doohan, Alex Criville, dan juga Valentino Rossi. Karena syarat akan nilai historisnya, pada tahun 2014, perusahaan asal Jerman yaitu Ronax mencoba membuat sebuah sepeda motor yang mulai dari bodywork, part, sampai tata letak stikernya, semuanya dibuat semirip mungkin dengan NSR 500 tunggangan Valentino Rossi. Dimulai dari bagian rangkanya, Ronax 500 menggunakan rangka model twin spar berbahan aluminium, swing armnya juga memakai bahan aluminium dengan model banana. Lalu pada keseluruhan bodyworknya, mulai dari fairing, tangki, bodi belakang, spakbor, semuanya menggunakan bahan serat karbon, sehingga bobot keseluruhan Ronak 500 ini hanya 145 kg. Bobotnya ini bahkan lebih ringan dari Sportsback 250cc yang rata-rata memiliki berat 160 kg lebih. Suspensi depannya dipercayakan pada Ohlin FGRT 208 yang berdiameter 43 mm, lalu suspensi belakangnya memakai Ohlin TTX, sementara pengereman depannya memakai Brembo monoblok 4 piston dengan cakram floating, pengereman belakangnya juga memakai Brembo dengan 2 piston. Kemudian pada bagian mesinnya mengusung konfigurasi V4 berkapasitas 499cc 2 tak. Kedua pasang silindernya tersebut dibentangkan dalam sudut 80 derajat. Ini sangat berbeda dengan mesin NSR 500 yang memiliki sudut 112 derajat. Karena pada mesin NSR 500 kala itu membutuhkan space yang agak lebar untuk meletakkan karburator. Mesin Ronax 500 sudah dibekali dengan pengkabutan bahan bakar injeksi dengan 4 buah throttle body, electric starter, 2 buah kontrol ECU yang bisa di-setel dalam 2 mode berkendara, yaitu mode sport dan juga mode rain atau hujan. Mesin ini mampu memutahkan tenaga maksimal sampai 160 horsepower di 11.500 rpm. Artinya, tiap 1 kilo bobot motor ini digerakkan oleh sekitar 1,1 horsepower. Tentu ini bukan ukuran tenaga yang kecil untuk sebuah motor yang bobotnya lebih ringan dari Sportsback 250cc. Meski secara tampilan Ronax 500 terlihat mirip sekali dengan motor balap yang siap digunakan di sirkuit, namun motor ini bisa digunakan secara legal di jalanan karena sudah dibekali dengan perangkat standar pelengkapan motor jalan raya seperti headlamp, lampu sen, dan juga spion. Karena Ronax sendiri memang diciptakan sebagai motor balap yang bisa digunakan di jalan raya, namun siap juga apabila digunakan di sirkuit. Sayangnya, pabrikan yang berpusat di kota Dresden, Jerman tersebut hanya memproduksi motor ini dalam jumlah 46 unit saja sesuai dengan nomor balap Valentino Rossi. Dan harga yang dibanderol pun cukup fantastis, yaitu 100.000 euro atau kalau dirupiahkan dengan kurs rupiah kala itu sekitar 1,6 miliar.
Selanjutnya ada Shooter MMX 500. Shooter Racing Technology atau SRT sendiri merupakan perusahaan otomotif asal Swiss yang memproduksi part-part racing untuk kebutuhan balap motor, seperti kopling racing, swing arm, perangkap balap, baut titanium, dan lain-lain. Didirikan oleh Eskil Shooter, pembalap Grand Prix yang aktif pada tahun 1991 sampai tahun 1998. Sang pendiri Eskil Shooter yang notabene adalah mantan pembalap GP500 2 tak memiliki ide spektakuler, yaitu membangkitkan kembali keganasan motor balap GP500 bermesin 2 tak V4. Eskil Shooter mengungkapkan bahwa dalam semua sejarah balap tidak pernah ada mesin balap jalan raya 500cc 2 tak dengan spesifikasi penuh yang tersedia untuk umum. Berawal dari keresahannya tersebut, timbullah pemikiran untuk menciptakan sebuah motor balap bermesin 500cc 2 tak V4 layaknya motor balap GP500 2 tak, namun bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Berbekal pengalamannya dalam pengembangan berbagai part racing motor balap, serta banyak juga keterlibatannya dalam balap Grand Prix seperti menjadi pembuat chassis di Moto2, membantu dalam pengembangan mesin Kawasaki ZX-RR, sampai mengantarkan Marc Marquez menjadi juara dunia Moto2 di tahun 2012 menggunakan chassis buatan Shooter ini. Pada tahun 2016, Shooter mengumumkan hanya memproduksi motor ini dalam jumlah 99 unit saja. Hal ini dimaksudkan agar nilai eksklusif dan juga kualitas servis tetap terjaga dengan baik. Dibuat secara handmade dan juga teliti oleh insinyur-insinyur terbaik Shooter untuk menjamin semua bagian komponen pada tingkat akurasi yang tinggi. Kita mulai dari bagian rangka. Shooter MMX 500 memakai rangka dari bahan aluminium yang dibuat secara CNC. Berikut juga dengan swing armnya. Lalu keseluruhan bodyworknya mulai dari fairing, spakbor, footstep, sampai tangkinya terbuat dari bahan serat karbon. Suspensi depannya menggunakan Ohlin FGR 300, lalu suspensi belakangnya memakai Ohlin STTX GP. Untuk velgnya dipercayakan pada OZ Racing yang dibuat dari bahan aluminium, tersedia juga dalam opsional pilihan yang berbahan magnesium sesuai permintaan dan kebutuhan pembeli. Masuk ke sektor mesin, Shooter MMX 500 ini dibekali dengan mesin berkapasitas 576cc 2 tak V4 dengan kemiringan silinder 80 derajat. Disuplai oleh pengkabutan bahan bakar injeksi dengan 4 buah throttle body dan membran yang terbuat dari bahan karbon, kopling kering Shooter clutch, transmisi 6 percepatan, ECU-nya menggunakan Mectronic, serta knalpot memakai Akrapovic berbahan titanium berselincer karbon, tidak dilengkapi dengan electric starter seperti Ronak 500, karena memang motor ini pure diciptakan sebagai motor balap yang habitatnya di sirkuit. Mesin Shooter MMX 500 ini diklaim mampu meraih tenaga maksimal sampai 195 horsepower di 13.000 rpm, serta kecepatan maksimalnya mampu tembus sampai 310 km per jam. Shooter membandrol satu unit motor ini dengan harga 135.000 dolar Amerika atau dalam jumlah rupiah sekitar 1,8 miliar. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita tentang motor-motor replika balap GP500 2 tak yang sempat dibangkitkan kembali di era modern ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.